Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi terbengong-bengong, terpusing-pusing. Baru nyadar, jadi saya punya dua tipe wattmeter yang selama ini saya pakai buat pantau PLTS. Jadi yang biasa saya pakai ini yang biru. Mungkin ada 8-10 biji saya punya ya. Ngoleksi yang biru ini 50%-nya udah error. Nah, errornya biasanya karena entah kenapa tiba-tiba rusak, mungkin karena over voltage atau gimana ya. Terutama ketika saat main di 36 volt, itu si voltnya, produksinya itu bisa di atas 60 volt. Nah, ini kan masih 29 ya. 29 karena kita main di 24 volt serinya. Tapi ketika kita coba merangkai 3 papan 3 kali 100 watt peak di seri sehingga menjadi 36 volt. Nah, itu produksinya kalau saat aki itu udah mulai full itu bisa 60 ya. Mendekati, bukan mendekati, memang melebihi 60 sampai 62 volt. Nah, itu yang membuat si wattmeter ini kan batasnya 0 sampai 60. Nah, ini langsung koit. Jadi begitu dia melewati 56, 59, 60, 61, 62, udah wassalam deh. Kalau dari sisi ampere, kayaknya kita nggak pernah mencapai 100 ampere ya. Paling tinggi dari settingan PLTS itu di 25 ampere. Jadi untuk memilih wattmeter kayaknya lebih dikonsernkan kepada sisi range voltage-nya daripada di ampere. Kecuali kalau kita mau mengukur arus dari aki ke inverter mungkin. Kalau aki ke inverter ya bisa jadi pakai yang ampere tinggi, tapi mungkin harus pakai apa ya namanya ya, nggak langsung colok gini, lupa saya istilahnya tuh. Untuk pengukuran, kalau kita mengukur arus dari aki ke inverter pakai yang sang gitu apa ya. Nah, kali ini saya mau sedikit curhat aja. Ternyata kemarin saya beli wattmeter yang hitam yang seperti ini nih. Yang ada tulisannya 150 ampere yang hitam. Ternyata ini ada beda feature gitu ya. Fiturnya nih beda dengan si wattmeter biru. Jadi saya baru dapat konfirmasi dari temen yang juga punya yang hitam kalau ini ada satu fitur yang nggak ada, yaitu durasi timingnya ya, timing. Jadi kalau pakai yang biru kan kita bisa ngelihat nih dari pagi sampai sekarang siang panel suryanya udah nyala berapa jam. Ini mana nih? Nah, 7 jam 26 menit. Nah, itu satu fitur yang pertama itu. Yang kedua adalah panjang dari watt hours-nya. Si biru ini bisa sampai di atas 3000. Mungkin di saya karena baru ngamatin sampai 3,5 kWh, berarti dia bisa ngukur sampai 3500 watt hours. Nah, ini baru 800-an ya.
Nah, ini sampai siang ini panelnya sudah berproduksi di 800 watt hour. 845. Kemudian lamanya 7 jam 27 menit. Nah, jadi kalau kita menghitung sun hours itu tinggal dibagi yang tadi 7 jam. Sementara yang di wattmeter hitam ini fitur tadi tuh nggak ada nih. Nah, kalau di wattmeter yang hitam yang tulisannya 150 ampere ini nggak tahu ya, karena banyak juga yang hitam. Apakah yang hitam itu semuanya nggak ada fitur durasi waktunya atau gimana? Nah, ini nggak kelihatan nih. Jadi kalau dari VM, WP, AP, WH udah, AH dia akan balik lagi ke fitur awalnya. Nggak ada TE-nya ya, timernya itu nggak nongol. Yang keduanya ternyata dia range watt hoursnya, kata temen saya nggak sempat ngecek ya, ini udah 0 soalnya. Jadi cuma sampai 600 watt hours dia akan ngereset ke 0 lagi gitu. Ini tuh siang udah jam 1 baru 100 watt hours kayaknya, nggak mungkin banget gitu. Jadi ini harus jajan wattmeter biru lagi nih, aduh. Jadi ini hanya cocok untuk PLTS skala ya mungkin kalau 600 watt hours berarti di bawah 300 WP kali ya. Di atas 300 WP mungkin dia masih bisa mengcover penyinaran dari pagi sampai sore. Tapi kalau udah di atas itu, kalau kalau satu papan 100 watt peak itu bisa 300 sampai 400 gitu ya kalau panas terik. Jadi yang hitam ini, nah yang hitam ini karena hanya sampai 600-an, 600 watt hours dia reset lagi, berarti maksimal ya 2 kali 100 watt peak lah ya. Kalau 300 ya jelas enggak. Ini saya pasang 600 watt peak secara paralel 12 volt. Makanya ketika saya cross check ke sana, ini kok aneh, jomplang gitu ya. Jadi saya pasang 2 on grid dan off grid biar masing-masing bisa ada komparasi. Kalau di sini 600 berarti di off grid harusnya sih memper segitu. Nah, di sana di off grid udah tadi berapa? 800 apa 700 ya? Oh, udah 853 watt hours. Sementara di sini cuma 100 watt hours ya. Ya 100 tambah reset 600 ya 700 lah ya. Ya cuma ini jadi agak kurang informatif gitu ya. Mungkin untuk keperluan yang lain kali ya, tipe yang hitam ini untuk ngukur, entah itu yang suka main RC mobile gitu, mobil-mobil remote control atau gimana, nggak ngerti juga nih. Karena saya juga iseng-iseng aja pingin punya yang hitam biar tahu bedanya. Ternyata baru tahu sekarang, beli kagak lihat-lihat unboxing orang gitu ya. Sebetulnya kalau durasi waktu ya penting juga sih, biar kita tahu udah berapa lama matahari nongol gitu ya. Yang paling penting sih produksi ya, produksi watt hours itu biasanya jadi panduan biar kita tahu produksi hari ini udah berapa, nanti kita pakai di outputnya. Kayak sekarang nih, dari pagi sampai siang saya udah pakai 1400 watt hour, sementara produksi kan cuma 800, artinya ada energi yang tersedot dari si baterainya nih. Jadi saya nggak boleh nyedot terlalu banyak lagi dari si akinya ini. Atau bisa juga pemakaian dari nggak mungkin juga ya, harusnya sih balance ya antara inputan di wattmeter biru dengan wattmeter di sini, ini harusnya sama.
Kalau ini 1,4 tadi karena ngisi torrentnya agak telat, jadi ngisi dari kosong 1,4 kWh. Nah, sebetulnya wattmeter hitam dan biru itu nggak terlalu jauh beda ya, di 100 ribuan juga. Jadi kalau teman-teman mau hunting, mau beli, kayaknya sih enakan pakai yang biru seperti ini. Ini udah saya beli udah setahun lalu, kalau udah lolos kita pakai setahun kayaknya udah layak lah ya, udah recommended gitu, udah awet. Cuma yang tidak awet itu karena kasus-kasus tertentu aja, karena over voltage, terutama kalau main 3 papan 100 watt peak alias voltage-nya di atas 60 volt, jadi melebihi range dari yang disarankan. Jadi sebaiknya kalau pakai wattmeter biru mainnya seri di 2 papan saja kalau yang 100 watt peak panel gitu ya, agar produksi maksimal dari si voltage-nya tetap terjaga di bawah 60 volt. Tapi kalau papannya cuma 20, 30 atau 50 watt peak ya seri 3 masih aman kali ya. Oke, itu aja sharingan siang hari ini. Makasih banget buat teman-teman yang sudah mengkonfirmasi kalau memang si wattmeter hitam ini ada beda dengan wattmeter biru. Wattmeter hitam kita ngecek lagi suhu dari terminal, kabel dan sebagainya. Untuk komposisi panel 600 watt peak secara paralel 12 volt. Saat ini 48 ya, 18 ampere. Nah, untuk wattmeter hitam ternyata tidak ada timernya ya. 54 Ah 126 watt hour. Jadi ini reset lagi ternyata teman-teman ya. Ternyata dia hanya di 600 watt hour, habis itu balik lagi ke nol nih. VM volt maksimal, jadi volt tertinggi tadi 16. Jadi feature si wattmeter hitam ini ternyata lebih minimalis dibanding si wattmeter biru. Jadi kalau mau yang teman-teman hunting wattmeter, paling enak kayaknya lebih banyak fitur yang bisa didapat dari wattmeter biru ya. Durasi range watt hours-nya bisa di atas 3000 watt hour. AP ampere peak jadi paling tinggi 20,9 ampere. Suhunya udah 50. Siang ini 51 ya suhu dari kabel nih. Di MCB suhu 600 watt peak-nya 18 ampere 51. Nah, ini ya informasi yang lumayan nih. Jadi kalau sampai 20 ampere ternyata suhu kabel itu bisa 50 derajat ya. Nah, saya kurang paham juga suhu yang bisa menyebabkan kabel meleleh, overheat itu di berapa derajat sebetulnya. Ya mungkin tergantung dari bahan-bahan juga ya. Kalau bahan-bahannya agak kurang tahan panas, mungkin dengan 50 derajat untuk durasi yang agak lama ya bisa meleleh juga gitu. Antara terminal yang seperti ini yang memang tidak untuk arus besar dengan terminal yang ininya lebih cakepan gitu ya, mungkin agak beda. Ini bisa sampai 60 ampere katanya. Nah, oke, sharing hari ini mumpung lagi panas, saya masih cross check dulu maksimal arus yang dihasilkan dari terutama untuk jalur 12 volt. Kalau seri sih udah jelas lebih rendah ya, paling ampere peaknya di berapa tuh sekarang sih 7 ampere, 8,7 ampere ya. AP-nya cuma 8,7 ampere, di bawah 10 ampere ternyata. Oke, wassalamualaikum.